Warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahabatihi wa man ihtada bi hadihi ila yaumiddin, amma ba'du. Pagi ini saya diminta untuk menjelaskan asbab urut hadis, sebab-sebab historis lahirnya sebuah hadis. Kalau di dalam Al-Quran namanya asbabun nuzul, sebab historis turunnya ayat Al-Quran. Agar difahami Bapak Ibu bahwa hadis itu dua jenis. Ada merupakan wahyu nuzuli, ada yang merupakan wahyu ibtidai. Wahyu nuzuli itulah yang dimaksud wahyu yang ada sebab musababnya, kenapa turunnya sebuah hadis. Berbeda dengan wahyu ibtidai, tidak ada sebab musababnya, ujung-ujung turun wahyu. Ini sangat diperlukan dalam kajian hadis. Dan materi ini untuk pasca sarjana. Maka saya kaget. Kok minta dijelaskan ilmu asbabul wurud? Ya tidak apa-apa. Karya saya itu saya bagi menjadi 4 macam. Macam yang pertama adalah macam referensi hadis. Alhamdulillah sudah banyak sekali buku yang tuntas saya terjemahkan. Referensi hadis ini ada kode A sampai 30 referensi hadis. Nah, yang terakhir ini adalah Sahih Ibnu Hibban. Yang tipe majami ada 5, ada 6 macam. Ini buku yang terkait referensi hadis. Musnad Ahmad saja terdiri dari 20 jilid. Tidak tahu siapa nanti yang akan mau menerbitkan, karena biayanya bukan miliaran lagi, triliunan. Nah, kebetulan kalau dicatat hanya ada akunya. Orang Indonesia itu kalau punya duit lebih baik untuk makan daripada beli buku. Berbeda dengan Malaysia, lebih baik punya buku daripada untuk makan. Maka jangan kaget kalau dulu Malaysia belajar Islam ke Indonesia. Sekarang kembali, orang Indonesia belajar Islam ke Malaysia. Lah yang kita bahas ini masuk tipe yang kedua, ilmu hadis. Alhamdulillah sudah sampai 12 buku. Asbabul wurud ini masuk buku yang ke-8. Yang terakhir ini membahas tentang kesulitan
memahami istilah ulama jarh wa ta'dil. Tidak gampang memahami istilah-istilah khusus yang dilakukan oleh ulama jarh dan ta'dil. Gara-gara salah memahaminya, mestinya katanya sahih berubah jadi palsu. Itu aneh. Jadi karena tidak paham istilah khusus untuk ulama hadis. Beda fulan lahu manakir dengan fulan ahaditsul munkar. Beda jauh. Walaupun akar katanya sama tapi munkar. Beda antara lahu manakir dan ahaditsul munkar. Yang tidak bisa membedakan istilah ini dianggap semua palsu. Itu ceritanya. Kemudian ada Kapita Selekta, pertanyaan Bapak Ibu, tapi jadi buku besar. Jadi bukan buku saku, tapi buku besar. Alhamdulillah sekarang sudah mencapai ada 74 buku. Sedangkan pertanyaan Bapak itu yang hanya saya bisa menulis wujudnya buku saku, ada yang 48 lembar, 52 lembar. Nah itu saya kategorikan buklet, buku saku, insya Allah sudah 114 sudah 114. Maksud saya ngaji satu sesi itu mbok ya yang ini aja gitu. Oh, belum terkopi. Tapi kalau di ini yang di flash disk belum terkopi. Kalau yang di hard disk insya Allah sudah terkopi. Jadi terima kasih berbagai masukan dari jamaah yang membuat saya harus menjawab dengan menulisnya. Dengan tulisan itu akhirnya bisa terdokumentasikan. Nah, ini yang buku saku sudah 115 buku. Yang terakhir tentang mengakhirkan sholat isya. Gara-gara di sebuah masjid ada pengajian, Ustaz, ini waktunya adzan. Gimana kalau kita selingi dengan adzan atau lanjut Ustaz ngajinya? Nah, itu awal pertanyaannya. Sehingga muncullah buku baru mengakhirkan sholat isya. Berangkat dari pertanyaan itulah selalu saya tulis jawabannya dengan buku, sehingga saya wafat ilmu ini tidak akan hilang. Siapa tahu nanti lahir generasi mengoreksinya, terima kasih. Melengkapinya, terima kasih. Itu kemampuan manusia pasti terbatas, pasti ada kekeliruan. Alhamdulillah sampai detik ini belum ada yang koreksi. Saya sedang menunggu koreksian itu. Baik, ilmu asbab urut ini sangat penting dipahami. Kenapa? Karena salah satu syarat kita ini boleh memahami hadis secara kontekstual kalau mengerti asbabul. Ada lagi syarat yang kedua, kalau kita mengerti sya'nul urut, kondisi kenapa hadis itu sampai disampaikan oleh
Untuk sya'nul wurud ini bisa lewat sejarah. Ada buku misalnya Tarikh Arab misalnya. Nah, dengan buku ini kita nanti ngerti kondisi real saat Rasul memberi bimbingan kepada umat. Berbeda kalau kita ngaji hadis di barat. Makanya kalau saya ketemu dengan teman-teman yang belajar hadis di barat, sering tidak ketemu. Kenapa? Kajian di barat itu semua hadis pasti merespon kondisi. Artinya apa? Semua hadis itu punya sya'nul wurud, bahkan punya asbabul wurud. Dan semua hadis punya asbabul wurud. Maka dipaksakan dengan spekulasi nalar. Ini yang bahaya. Ini yang membuat banyak sekali hukum dirombak karena penalaran. Enggak. Kalau ada asbabul wurudnya, itu salah satu syarat bagaimana kita boleh memahami hadis secara kontekstual. Misalnya, kok ada nasihat ya dari Rasul untuk kalian buang hajat, fasarriku au gharribu, maka menghadaplah ke arah timur atau ke arah barat. Ditemukan asbabul wurud. Ketika Rasul pergi ke negeri Syam, lah negeri Syam itu lokasinya adalah utaranya Ka'bah. Maka biar ketika buang hajat itu tidak menghadap kiblat atau tidak membelakangi kiblat, maka harus disesuaikan sesuai dengan kondisi. Itu namanya memahami hadis secara apa? Kontekstual. Misalnya kondisi kita di Indonesia, arah kiblatnya di barat atau di utara? Di barat. Maka nanti pemahaman hadis menghadaplah ke timur dan ke barat dirubah. Biar kita tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, maka menghadaplah ke arah utara atau ke arah selatan. Itu kalau tidak ada bangunannya. Kalau kita buang hajat di Sahara, berbeda kalau buang hajat yang sudah ada bangunannya. Rasul saja dalam hadis dikabarkan menghadap ke arah kiblat. Oh, jadi porsinya itu ketika orang buang hajat bukan di dalam bangunan, tetapi di luar apa? Bangunan. Maka kalau ada mubalik tanya, coba sekarang tempat buang hajat kalian menghadap kemana? Ada yang jawab ke barat. Tolong dirubah, jangan lagi ke arah barat. Ini berarti ngaji hadisnya masih parsial, belum komprehensif. Jadi makom
tidak boleh menghadap atau membelakangi kiblat itu kalau dua hajatnya tidak terjadi ada bangunan. Tapi kalau sudah ada tembok-temboknya, sampai Rasul pun dikabarkan menghadap kiblat, itu memahami hati secara proporsional. Tua saya, Ustaz, saya bongkar, ya enggak apa-apa. Itu ceritanya. Nah, karena kajian hadis di barat itu semua hadis pasti merespon kondisi, maka nanti hukum itu kan berubah sesuai dengan perubahan apa? Kondisi. Al-hukmu yaduru ma'al qillah wujudan wa adam. Itu kaidah istinbat. Dicoba dipaksakan. Kenapa sih? Hadis, menurut hadis, hak warisan laki-laki kok 2 kali dibanding dengan hak warisan perempuan. Ada bapak, ada ibu. Hak bapak nanti 2 kali daripada hak ibu. Ada kakek, ada nenek. Hak kakek 2 kali dari hak nenek. Kalau tidak maju, kalau tidak ada penghalang untuk menerima warisan. Hak anak laki-laki 2 kali daripada hak anak perempuan. Selalu begitu. Dalam hadis begitu. Dicoba pakai nalar asbabul wurudnya itu. Padahal tidak ada di dalam referensi asbabul wurud. Dipaksa-paksakan. Akhirnya mencoba spekulasi nalar. Pantes kalau di Arab itu warisan laki-laki lebih banyak daripada warisan perempuan. Kenapa? Nah, kenapa itu asbabul wurud? Karena orang laki-laki lah yang bekerja, perempuan tidak bekerja. Itu spekulasi, tidak ada di dalam teks, tidak ada di dalam referensi. Kita diajak diskusi, ayo siapa yang menjadi pedagang, laki-laki atau perempuan di Saudi? Laki-laki. Siapa yang belanja ke pasar di Saudi, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Siapa yang memasak di dapur, laki-laki atau perempuan? Laki-laki. Nah, terus kerjaan wanita apa? Kerjaan wanita itu ya maca, mana? Ya Allah, itu spekulasi. Nah, ya pantaslah hak laki-laki 2 kali dibanding hak perempuan. Coba di suatu daerah, anggaplah katakan di Bali, yang bekerja itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Yang manggul yang namanya itu laki-laki atau perempuan? Perempuan. Kerjanya laki-laki apa? Nungguk manuk, nungguk PT. Nah, kalau kondisinya berubah,
yang bekerja perempuan, yang menghidupi keluarga perempuan. Laki-laki tidak bekerja. Pantaskah hak laki-laki 2 kali dibanding hak perempuan? Itu pertanyaan. Apalagi saudara kita yang hidup di Pulau Bawean, yang lebih banyak bekerja laki-laki atau perempuan? Perempuan. Dulu waktu saya belum kawin, dipanggil oleh teman saya yang bekerja di Bawean. Dek, kamu sudah laku atau belum? Belum. Wis rinyo. Karena di sana itu komunitasnya lebih banyak perempuan daripada laki-laki. Bahkan untuk mahar yang bayar bukan laki-laki tetapi perempuan. Enak anak Benedict. Kalau capek tinggal teriak, capek aku. Kemerunduk, wujeti sana sini. Kalau lapar tinggal teriak, lapar aku. Kemerunduk, memberi makan. Ingin kawin aku, kemerunduk. Dulu itu ceritanya. Beludung semprot. Nah, ketika kondisi wanita yang paling banyak bekerja, laki-laki tidak bekerja, apakah nanti hak warisan tetap laki-laki dapat 2, perempuan dapat 1? Muncul pertanyaan besar, di mana keadilan Islam? Orang yang uteknya jalan masuk. Iya. Padahal Islam itu sangat menjunjung keadilan. Dianggap hak waris laki-laki 2, perempuan 1 secara general itu dianggap tidak adil. Itu. Padahal sekali lagi itu tidak ada asbabul urutnya. Wahyunya bukan wahyu nuzuli, tetapi wahyu ibtidai. Kalau wahyu ibtidai, tidak mungkin memahaminya secara konteks luas. Seharusnya dipahami secara tekstual. Jadi pembagian warisan laki-laki 2 kali perempuan itu bukan hanya berlaku di Saudi, berlaku di seluruh dunia, termasuk di Indonesia. Harusnya gitu. Hancur hukum Islam ini karena pola pikir seperti ini. Alhamdulillah dulu ketika kuliah di S3 muncul diskusi ini. Lah teman saya ada yang lulusan dari Amerika, baru magister aja sudah punya kedudukan di Kemenak Pusat. Masya Allah. Nah, kita yang sudah doktor bukan dari barat tidak dapat apa-apa gitu. Tempat-tempat yang strategis itu sudah dikuasai oleh mereka. Belajar Islamnya model seperti ini. Tidak minder kita. Silakan. Kali itu ceritanya bodoh. Karena ilmu ini pertama kali digagas oleh orientalis. Walaupun asalnya dari bahasa Prancis, sudah diterjemahkan ke bahasa Inggris. Dari bahasa Inggris mulai banyak yang terjemahkan. Ada yang terjemahkan bahasa
Greek, ada yang mengerjakan bahasa Indonesia. Nah, termasuk kita sekarang memahami pemikiran orientalis tidak menggunakan bahasa aslinya, tapi dari bahasa Inggris. Bahkan pinter mereka sekarang tidak perlu pergi ke barat, buku-buku barat sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dan cocok untuk mahasiswa yang cerdas, yang bisa diajak berpikir. Itu ceritanya. Setelah dijelaskan seperti itu, saya mulai komentar, teman, tadi ada pernyataan bahwa hak laki-laki 2 kali dibanding hak perempuan. Karena kondisi di Saudi itu yang bekerja laki-laki. Gitu. Dari mana kesimpulan seperti itu? Gitu. Diajak mikir. Saya balas bertanya, apakah ketika wahyu terkait dengan warisan ini dikondisikan benar laki-laki yang bekerja, perempuan tidak bekerja? Dari mana? Jadi pintar mereka itu dengan spekulasi. Ketika saya tanya dari mana, diam. Kenapa Anda bertanya gitu? Saya bisa membuktikan bahwa ketika wahyu tentang warisan ini turun, bukan hanya laki-laki yang bekerja, perempuan juga bekerja. Berani saya katakan ini. Mau bukti? Banyak. Kultur orang Arab, kalau seorang wanita sudah kawin, aib dompleng kepada orang tuanya. Aib, dia harus sudah mandiri. Maka jangan kaget muncul kultur. Kalau mau ngawini orang Arab, mesti ditakok isi. Wis duwe omah. Iya. Kadang-kadang tanya, wis duwe kendaraan. Kadang-kadang pertanyaannya, gajimu piro? Bukan tuntunan Rasul, bukan. Kalau tuntunan Rasul, kalau datang orang yang kamu ridhoi agamanya, bukan hartanya, agamanya. Wis aja kesuwen, segera nikahkan. Itu bimbingan Rasul sampai ke masyarakat berubah. Piro gajimu? Maka saya lama menjadi mahasiswa di Saudi, lama dinas di Saudi, susah mengawini orang Arab. Wani pironya itu belum terjawab. Itu cerita. Rasulullah punya ibu namanya Aminah. Lah kok di buku sejarah bukan Aminah, Ustaz? Apa? Siti Aminah. Siti itu gelar. Asalnya Sayyidati, Tuan Putri. Kaget dapat YouTube. Oh, kok di Indonesia perempuan kok dinamakan Siti? Terkejut saya, kenapa nggak boleh? Lah kok Siti itu diterjemahkan tanah? Ya Siti Fatimah tanahnya Fatimah. Enggak. Siti itu dari kata sayyid, laki-laki. Kalau perempuan sayyidati. Dasar orang Indonesia susah ngomongnya. Siti gitu. Itu Tuan Putri, kok tanah?
Aminah. Kaget di YouTube itu ya. Aminah begitu kawin dengan Abdullah, wah ternyata Abdullah titis. Langsung Aminah terkena penyakit apa? Belendu putih. Ditinggal oleh suaminya untuk berniaga ke negeri Syam. Pulang mampir Madinah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi Rasul masih di rahim ibunya. Ayahnya sudah wafat. Ini fakta. Maka Rasul statusnya ketika lahir menjadi anak apa? Yatim. Itu sejarah. Pernah ibunya Rasul minta-minta kepada keluarganya? Enggak, aib. Maka Aminah untuk bisa hidup dan menghidupi si Muhammad kecil harus bekerja. Itu fakta. Hadis begitu. Alhamdulillah si Muhammad kecil sudah mulai tampak. Dia pun bekerja membantu ekonomi keluarga. Dengan bekerja apa? Nunggu apa? Kambing, memelihara kambing. Ikut membantu ekonomi apa? Keluarga. Belajar dari sini. Tidak ada istilah kerja kasar, kerja halus, tidak ada. Ngangun kebo, kerja kasar atau halus? Halus, Pak. Ngangun kambing, kerja kasar atau halus? Halus, Pak. Kerja halus itu seperti apa? Seperti ini. Kulon itu halus. Kasar dikit diketi. Maka sering kita keliru nak kontak sekolah nak dia pinter nanti nek wis pinter kerjaamu sing halus-halus jaluan. Dan kerja itu dua, kerja halal dan kerja apa? Halal. Semua yang halal adalah halal. Itu ceritanya. Baru saja menikmati hidup bersama ibunya, ditinggal wafat oleh ibunya. Maka si Muhammad kecil ini statusnya menjadi apa? Yatim piatu. Masya Allah. Hadis lagi. Dulu sebelum Islam dibawa oleh Rasulullah, kultur di Saudi, kalau ada wanita melahirkan anak, aib untuk menyusui sendiri. Itu kultur. Maka jangan kaget ketika kedengaran kelahiran anak, banyak wanita gemeruduk untuk memberikan jasa air susu. Kerja atau tidak? Kerja. Lah kondisi Nabi Muhammad kan tidak seperti orang-orang konglomerat. Yang dicari oleh para wanita yang memberi jasa air susu itu orang kaya atau orang miskin? Orang kaya. Nanti kalau menyusui anaknya miskin oleh apa? Yang mungkin sama dengan mubalek. Nek ngisi apa oleh piro ngono. Manusiawi ternyata, Pak. Heran saya, kesini dikasih besar, biar enggak ninggalkan mono. Itu ceritanya. Lah lahir Nabi Muhammad kondisi yatim. Siapa yang akan mau memberi jasa air? Sudah ada. Sampai Allah menyiapkan wanita, tidak perlu dibayar. Halimah Sa'diyah. Pantas
Beliau didoakan oleh Rasul masuk surga tanpa dihisab. Jasanya luar biasa. Siapa bilang hadis tentang warisan dikondisikan laki-laki bekerja, wanita tidak bekerja? Sadar atau tidak, bukan hanya hadis yang memberikan ketentuan seperti itu, Al-Quran juga memberikan ketentuan seperti itu. Maka Anda mencoba odak-odak hadis sama dengan Anda mengodak-atik apa? Quran. Biar dengar, biar dapat perbandingan. Yang kedua, apa korelasinya bekerja dengan tidak bekerja terkait harta warisan? Tidak ada, dipaksa-paksakan. Saya wafat, punya warisan 3 triliun. Anak saya 2, laki-laki dan perempuan. Anak saya yang laki-laki sudah kawin dengan wanita keluarga konglomerat. Tidak kerja saja sudah cukup kehidupannya. Lah anak saya perempuan kawin dengan, mohon maaf, orang masyarakat mengatakan pekerja kasar. Kuli batu sorong. Kuli batu itu sorong. Itu misalnya. Kok serius sampai? Ketika saya wafat meninggalkan 3 triliun, apa korelasinya? Anak laki-laki saya tidak bekerja, anak perempuan saya bekerja keras. Tidak ada korelasi. Tidak ada. Wong ini barang peninggal. Dipaksa-paksakan seakan-akan ilmiah, padahal sangat tidak ilmiah. Kalau menurut syariat, anak laki-laki dapat 2 bagian, perempuan dapat 1 bagian. Karena anak laki-laki saya punya tanggung jawab ngayomi keluarga, punya tanggung jawab memberi nafkah kepada istri, punya tanggung jawab untuk membiayai pendidikan anak-anaknya. Berbeda dengan anak perempuan, malah dia tetap mendapatkan nafkah dari anak suami. Untung yang jadi rasul itu bukan saya. Kalau saya yang dapat menjadi rasul, perempuan belas kata kei itu salah separuh cek menuntut keadilan menurut itu ceritanya. Alhamdulillah terbuka. Bukan memahami kontekstual, nggak boleh, tapi ada syarat-syaratnya. Kalau persyaratan tidak terpenuhi, memaksakan diri pasti menghancurkan syariat Islam. Itu yang tidak disadari. Maka siapapun yang mengingkari hadis tentang pembagian warisan yang detail dari Rasul, sama dengan dia mengingkari Al-Quran tanpa sadar seperti itu. Itulah ceritanya. Diskusi ini mudah-mudahan bisa diterima oleh Bapak Ibu, karena nanti kita sampaikan ketika Bapak Ibu calon doktor. Amin ya rabbal alamin. Demikian, mudah-mudahan jadi wacana kebaikan. Mudah-mudahan kita tidak tergiur hanya karena intelektualnya, tapi bagaimanapun wahyu di atas segala-galanya. Nasihat Allah, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi
Tidak boleh kita punya suara melebihi suara Nabi. Tidak boleh kita punya pendapat melebihi pendapat Nabi. Tidak boleh kita punya qaul melebihi qaulnya Nabi. Apalagi bertentangan dengan sabdanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terima kasih. Billahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.